وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah jemaah salat subuh ini dimuliakan Allah. Kita lanjut ngaji dan mudzakarah fikih. Kita buka majelis kita dengan kirim al-Fatihah untuk guru-guru kita. La haula lana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بعمل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih kita membahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sunnah wudu yang ke-19. Taqdimul yumna, mendahulukan bagian yang kanan, alal yusra, daripada yang kiri. Ai fi jami'i a'dha'il wudu, yaitu di seluruh bagian, seluruh anggota wudu, linahwi aqta, bagi orang yang tangannya terputus satu. Ai wa huwa, aqta itu siapa? Man quti'at ihda yadayhi, orang yang tangannya terputus satu, tangannya satu. Wa fir rijlaini wal yadaini, kemudian lebih utama atau disunnahkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri pada waktu membasuh kedua kaki dan kedua tangan saja, li ghairihi, bagi orang yang sehat, maksudnya bagi orang yang tangannya lengkap. Jadi gini ya, maksudnya kita disunahkan mendahulukan kanan daripada yang kiri itu di anggota yang mana? Anggota wudu ada berapa? Wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, telinga juga ya, maksud dengan kepala. Nah, yang disunahkan untuk mendahulukan kanan daripada yang kiri itu bagian mana? Apakah kita wajah kanan dulu baru kemudian kiri? Atau kepala kanan dulu baru kemudian kiri? Enggak. Jadi ini untuk orang yang tangannya dua, tangannya sehat, tangannya lengkap, maka hanya di bagian tangan dan kaki saja. Ketika basuh bagian tangan dan kaki, itu sunnah mendahulukan kanan baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri, tangan kanan dulu baru kiri. Kalau telinga gimana? Kalau telinga langsung dua-duanya, tidak tangan telinga kanan dulu baru kiri, tidak. Nah, kemudian untuk orang yang tangannya satu, maaf, mungkin dia cacat, tangannya cuma satu, maka baru di seluruh anggota tubuh sunahkan yang kanan dulu. Karena kan dia kan misalkan kalau tangannya cuma satu, tangan kanan saja misalkan, maka kan tidak bisa membasuh wajah, tidak langsung bisa semuanya. Maka bagian kanannya wajah dulu, baru kemudian kiri. Begitu dengan kepala dan seterusnya. Telinga juga begitu, karena telinga tangannya cuma satu, maka telinga kanan dulu, baru kemudian kiri. Tapi kalau yang lengkap, tangannya dua, maka telinga langsung dua-duanya bersamaan. Itu dia disunahkan telinga kanan dulu, baru kiri. Itu kurang lebih maksudnya. Allahu a'lam. Wa dzalika, kesunahan mendahulukan yang kanan itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kana yuhibbut tayammun, karena beliau itu senang untuk mendahulukan kanan fi tatahhurihi, ketika beliau bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam seluruh kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai mimma huwa min babi takrimati, maksudnya tentu di dalam mengerjakan hal-hal yang baik, yang mulia. Taktihalin, seperti memakai celak
mata misalkan kanan dulu. Wa aklin, makan, beliau makan bagian yang kanan dulu. Wa syurbin, minum juga begitu. Wa lubsi nahwi qamis, memakai gamis atau memakai baju, masukkan tangan kanan dulu begitu. Wa taqlimi dhufrin, potong kuku. Wa halqi nahwi ra'sin, kemudian mencukur rambut. Wa akhdhin, ngambil. Wa i'ta, memberikan. Wa siwak, bersiwak. Wa takhlil, dan menyela-nyelai anggota tubuh. Dia pokoknya dalam setiap kondisi-kondisi yang baik itu Nabi senang untuk mendahulukan yang kanan. Wa yusannu tayassur, kemudian disunahkan mendahulukan yang kiri, fi dhiddihi, di dalam sebaliknya. Kalau dalam hal-hal yang baik-baik itu sunnah yang kanan, sebaliknya sunnah yang kiri. Ai mimma huwa min babil ihanah, ya tentu maksudnya adalah dalam hal-hal yang menghinakan atau istilahnya yang kotor lah, wal adha, dan kotor. Istinjain, seperti istinja. Kalau istinja ya pakai tangan kiri. Tangan kiri. Kita punya dua tangan, maka istinja pakai tangan kiri. Kecuali kalau tangannya cuma satu. Wa mtikhatin, dan juga buang ingus. Wa khal'i libasin, dan melepas baju. Lepas baju itu sunnah kiri dulu dilepas, celana, kemudian melepas sandal, begitu kan. Wa na'lin, melepas sandal. Wa nahwi dzalika, dan semacam itu, dan semacamnya, semuanya pokoknya yang kurang baik atau kotor itu disunahkan tayasur, mendahulukan yang kiri. Wa yukrahu tarkuhuma, dan dimakruhkan meninggalkan kesunahan ini. Ai fi mahalli kullin minhuma, tentu di masing-masing kondisi. Kalau di kondisi yang baik disunahkan yang kanan, kalau kondisi-kondisi yang buruk itu disunahkan yang kiri. Yang ke-20 al-muwalatu, kesunahan yang ke-20 al-muwalatu adalah nuli-nuli. Nuli-nuli itu apa? Bersegera, langsung dari anggota yang satu kemudian ke anggota yang kedua. Apa sih bahasa Indonesianya itu? Langsung, berurutan. Ya memang berurutan, tapi maksudnya setelah satu segera ke dua, segera ketiga, begitu. Baina af'ali wudu'is salim, antara wudunya orang yang selamat, maksudnya kegiatan atau gerakan-gerakan wudunya orang yang sehat. Bi ayya sya'afi tathhiri kulli udwin, yaitu maksudnya dia segera mensucikan anggota badan qabla jafafi ma qablahu, sebelum keringnya anggota sebelumnya. Kita basuh wajah, kemudian setelah itu segera membasuh tangan sebelum yang di wajah itu kering. Ini sunnah lil ittiba, karena mengikuti contoh. Wa khurujan min khilafi man aujabaha, dan sebagai jalan keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan mualah itu. Wa huwal Imam Malik, dan yaitu Imam Malik. Kalau Imam Malik wajib mualah itu wajib. Maksudnya bersegera membasuh anggota satu kemudian anggota yang lainnya itu wajib kalau menurut Imam Malik. Tapi ulama Syafi'i sunnah. Jadi kalau kita wudu, misalkan di rumah wudu cuman wajahnya saja. Kemudian jalan ke masjid, lanjut tangannya. Kemudian baru menyelesaikan. Itu boleh, tidak apa-apa. Misalnya di rumah wudu, tiba-tiba air mati. Baru wajah, baru tangan satu, tangan kanan saja. Nah kemudian sudah lanjut di masjid aja. Nanti di masjid tidak perlu ngulang. Ya boleh mengulang boleh, tapi maksudnya nih melanjutkan itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi lanjut langsung tangan kiri, kemudian kepala, kaki, dan seterusnya. Itu boleh. Jadi mualah yaitu berterusan atau bersegera antara satu anggota kepada anggota yang lain, itu sunnah dalam mazhab kita. Wa amma daimul hadas, adapun orang yang daimul hadas itu siapa? Orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas.
Contohnya wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah yang dia keluar darah terus-terusan, bukan haid ya. Darah haid itu memang darah yang keluar ada jadwalnya. Memang dia tidak boleh sholat. Tetapi kalau istihadhah memang itu darah penyakit. Kalau haid itu memang kondisi normal kan. Sebaliknya kalau istihadhah itu dia memang darah yang sakit. Karena itu keluar dari dari kemaluannya wanita, maka ya dianggap hadas. Karena di antara hadas kecil itu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan depan atau jalan belakang. Maka itu darah yang keluar dianggap hadas. Karena istihadhah itu kan tidak bisa direm, ya ada keluar terus itu darah. Maka itu dianggap sebagai daimul hadas, orang yang terus-terusan hadas. Nah, wa amma daimul hadas, orang yang terus-terusan hadas, fatajibu alaihil muwalatu, maka wajib mualah. Nggak bisa tuh nyicil-nyicil wudu itu nggak bisa. Tapi kalau untuk yang sehat, nah itu bisa nyicil-nyicil wudu boleh. Begitu juga orang yang misalkan beser kencing, itu dia nggak bisa nahan, pokoknya keluar terus atau netes terus begitu. Maka itu orang yang daimul hadas begitu, itu wudunya harus mualah lanjut, wajib. Kama saya TV akhiri wabil istihadhah, dan nanti akan dijelaskan sendiri bagaimana cara bersucinya orang yang daimul hadas, orang yang terus-terusan dalam kondisi hadas. Nanti akan dijelaskan tersendiri. Yang berikutnya tarku takallumin, meninggalkan bicara fi asna'il wudu, di tengah-tengah wudu, bila hajatin, tanpa hajat. Sunnah tidak bicara, sunnah diam. Wudu sunnahnya tidak ngobrol. Kalau tanpa hajat. Amma ma'aha, adapun kalau ada hajat, ka amrin bi ma'ruf, contoh misalnya amar ma'ruf, bisa ngingetin yang satu wudunya sikunya belum nyampe, belum basah, sudah pindah ke kepala, maka diingatkan itu sikunya belum basah atau bagian yang lain belum terbasuh, bisa juga contoh misalkan karena sama-sama tamat wudu. Wa nahyin an mungkarin, contoh misalkan dari atau juga hajatnya itu berupa nahi mungkar, melarang kemungkaran, fala yatrukuhu, maka jangan sampai meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bal qad yajibul kalam, bahkan bisa kadang-kadang jadi wajib, ka ingdari a'ma'an mahdhurin, seperti mengingatkan orang buta dari hal yang bahaya. Tengah-tengah wudu, karena ingat wah sunnahnya wudu nggak boleh ngomong, ada orang buta mau cemplung selokan, nah, diem aja, nah itu bahaya. Karena kita tahu harus ngomong, itu wajib, itu wajib. Menyelamatkan orang lain itu wajib. Jadi dalam kondisi normal itu sunnahnya tidak bicara, tidak ngobrol. Wala yukrahu salamu, tidak dimakruhkan salam alal mutawaddi, kepada orang wudu. Ada orang wudu kita salam, assalamualaikum, boleh, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Wala minhu, dan tidak juga dimakruhkan salam dari orang yang wudu. Orang wudu, kita sedang wudu, ada orang lewat, kita mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak apa-apa. Wala radduhu ala man sallama alaihi, dan juga tidak makruh menjawab salam orang yang salam kepada kita. Kita sedang wudu, disalami, dijawab waalaikumsalam. Itu kesunahan meninggalkan bicara di dalam wudu. Jadi, dalam kondisi normal nggak bicara, tetapi dalam beberapa kondisi tetap normal aja, salam ya salam, dijawab, atau kita mengucapkan salam, atau ada amar ma'ruf nahi mungkar, atau mengingatkan orang terhadap bahaya yang akan menimpanya kalau kita tahu. Sunnah yang berikutnya tarku tangshyifil a'dha, tidak mengeringkan anggota wudu. Illa ayyakuna bihi udhrun, kecuali ada udhur, kabar din, seperti sangat dingin, kedinginan sekali, au khasyatil tisaqi najisin, atau khawatir terkena najis, maksudnya mungkin nanti najis bisa nempel, au li tayammumin aqibahu, atau karena mau tayamum, selepas wudu mau tayamum.
fala yusannu tarkuhu, maka tidak disunnahkan mengeringkan. Tidak disunnahkan meninggalkan mengeringkan. Hina idzin, kalau kondisinya demikian. Bal yata'akkadu fa'iluhu, bahkan bagus harus dikeringkan begitu. Jadi dalam kondisi normal sunnah tidak mengeringkan atau tidak ngelap anggota wudu. Habis wudu biar basah begitu. Kalau nggak ada uzur, tapi kalau ada uzur sangat dingin, wudu di bedugul misalkan, kemudian menggigil kedinginan, itu tidak apa-apa, dielap, dihandui atau pakai sapu tangan, boleh. Atau misalkan yang lain, karena setelah wudu mau tayamum. Kenapa itu wudu tayamum? Biasanya itu kalau begini, ini memang kalau dalam kondisi dalam hal wudu ya, dalam hal wudu mazhab Syafi'i ini memang agak berat. Kalau misalnya ada anggota wudu yang tidak bisa kita basuh dengan air, contoh di kaki ya, kakinya pakai perban atau kakinya patah kemudian dibalut begitu, di gips, kemudian nggak bisa kena air, disiram yo basah semua, maka gimana? Wudu normal seperti biasa, tidak langsung serta merta tayamum karena anggota yang lain masih bisa wudu, gitu. Maka dia wudu dulu normal seperti biasa, kemudian nanti bagian kaki yang sehat, misalkan yang di gips itu kanan, yang kiri dibasuh seperti biasa, kan kanan belum, dan ini termasuk rukun. Bagaimana? Nanti untuk mengganti wudu anggota yang tidak bisa dibasuh ini, yaitu diganti dengan tayamum. Jadi habis wudu tayamum. Ngapain tayamum? Untuk mengganti tidak bisa membasuh anggota yang terluka itu. Nah itu dari kan habis wudu mau tayamum, ada perlu mau tayamum, kalau misalkan tidak dikeringin wudunya itu malah nempel semua debunya kan repot. Nah, maka dikeringkan dulu, itu justru malah lebih utama dikeringkan daripada nggak dikeringkan. Lagi kalau dalam kondisi normal itu sunnah tidak mengeringkan anggota wudu. Allahu Akbar. Kemudian sunnahnya syurbuhu min fadli wudu'ihi. Sunnah juga minum air lebihan wudu. Air lebihan wudu. Ini misalnya kalau wudunya itu diceret misalkan pakai botol atau apa begitu. Nah, kemudian lebih, itu diminum. Li khabarin, karena ada khabar, ada hadis, inna fihi syifaan, karena sungai di dalam air bekas wudu, bukan bekas wudu, lebihan wudu itu syifaan, ada obat min kulli da'in, dari segala penyakit. Jadi bukan yang keran ya. Kalau keran kan kita nggak ngabisin tandon ya. Ngabisin tandon, nggak diminum. Tapi kalau yang diminum itu yang kayak misalkan pakai gelas atau pakai botol begitu, kita dituang sedikit-sedikit, ada lebihnya, itu diminum. Kemudian ad-du'a'u, doa aqibal wudu, selepas wudu. Allah bihaitsu la yatulul faslu, sekiranya tidak panjang pemisah bainahuma, antara wudu dan doa itu urfan secara umum. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblah, maka dia menghadap kiblat sambil berdoa itu, rafi'an yadaihi, sambil mengangkat tangan, wa basarahu, dan pandangannya mengangkat ila sama'i, ke langit, walau a'ma, walaupun dia dalam kondisi maaf buta. Orang buta gimana? Tetap sunnahnya kondisi menghadap kiblat, angkat tangan plus pandangannya juga diangkat. Jadi menghadap ke langit. Mengatakan doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa selepas wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyahadat, kemudian Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawwabin, termasuk golongan orang-orang yang taubat,
waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang bersih, bersuci. Kenapa? Ya karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah senang dengan orang yang taubat. Tujuan kita ya supaya Allah senang dengan kita, Allah cinta kepada kita. Wallahu alam. Itu kesunahan kesunahan doa kalau belum lama. Tapi kalau sudah lama, wudu udah kering, anggota wudunya, air wudu udah kering, ya itu sudah tidak lagi disunahkan. Jadi kalau masih wudu, mungkin karena hujan, wudu buru-buru masuk ke masjid, wudunya doanya di dalam masjid, boleh. Tidak harus di tempat wudu itu langsung berdiri, enggak. Yang penting secara umum itu tidak lama pemisahnya, jedanya antara wudu dengan doa. Wa dzalika li khabari Muslimin. Dalilnya adalah hadis dari Imam Muslim, man tawaddaa faqala, barang siapa yang wudu kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu, maka dibukakan untuknya abwabul jannati, pintu-pintu surga ats-tsamaniyatu yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, maka dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Insyaallah. Ini kesalahan yang sudah jarang kita kerjakan. Habis wudu langsung celing hilang. Wa zada Tirmidzi, Imam Tirmidzi menambahkan alaihi, atas hadis riwayat Imam Muslim tadi, ma ba'dahu ilal mutatahhirin. Riwayat Imam Tirmidzi itu ada tambahan. Kalau yang riwayat Imam Muslim tadi asyhadu alla ilaha illallah sampai Muhammadur abduhu wa rasuluh, itu saja. Kemudian riwayat Imam Tirmidzi tambahannya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi begitu. Mengamalkan hadis itu nggak bisa cuma satu. Hadisnya ini cuma ini saja redaksinya. Nah, kemudian di hadis yang lain ada yang melengkapi. Nah, itu maksudnya hadis itu memang satu dengan yang lain itu saling membantu, saling menguatkan. Jadi nggak bisa kita mengamalkan hadis itu cuma satu ini saja hadis, enggak. Yang lain dibuang, tidak begitu. Jadi semua hadis itu dikumpulkan, baru kemudian disimpulkan. Wa yusannu aqibat doa, dan disunahkan juga selepas doa al-madhkur yang sudah disebutkan tadi, ayyusalliya untuk salat, wa yusallima, dan ayyusalliya untuk bersalawat, wa yusallima ala sayyidina Muhammad, dan memberi salam kepada Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Tsumma yaqra'a, kemudian dia membaca surah inna anzalnahu fi lailatul qadar mustaqbilal qiblati, sambil menghadap kiblat, bila raf'i yadayhi, tanpa mengangkat tangan. Biasanu ayu kariro jami'a ma dzukira minad du'a wa ma ba'dahu thalathan. Disunahkan juga mengulang doanya, mengulang bacaan inna anzalna itu 3 kali. Sunnah, dianjurkan. Kemudian salatu raka'ataini, salat 2 rakaat aqibahu, selepas wudu, ai bihaitsu tungsabani ilaihi urfan, sekiranya salat 2 rakaat itu dikatakan sebagai salat selepas wudu. Sama mirip-mirip, maksudnya mirip-mirip seperti doa. Jadi habis doa, habis wudu sunnahnya doa. Kesunahan itu hilang kalau jedanya sudah terlalu panjang. Begitu juga disunahkan selepas doa salat 2 rakaat, salat sunnah wudu. Ini dianjurkan. Fatafutani, maka kesunahan itu hilang bitulil fasli, dengan panjangnya jeda, urfan secara umum. Wa tahsulani bighairihima, bisa juga kesunahan 2 rakaat itu bisa didapatkan walaupun dia memang nggak niat untuk salat sunnah wudu, nggak apa-apa. Katahiyatul masjid, seperti tahiyatul masjid, wa rakaatil istikharah, dan 2 rakaat istikharah. Jadi memang habis wudu kemudian masuk masjid langsung salat
tahiyatul masjid misalkan. Nah, itu sudah dianggap sebagai mendapatkan kesunahan salat sunnah selepas wudu. Allahu akbar. Tambihun. Ada beberapa peringatan. Yahrumu haram at-tatahhuru, bersuci bil musabbadi lil syurbi, dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum. Ada air galon misalkan di situ. Nah, disediakan untuk minum, kemudian kita ngide untuk wudu di situ. Nah, itu haram. Karena bukan milik sendiri, milik umum, kemudian disediakan untuk minum. Misalkan tidak ada air sama sekali, adanya memang air disediakan untuk minum. Ya sudah, kita tayamum. Misal begitu. Tidak boleh. Jadi haram berwudu dengan air yang disediakan memang untuk kegunaan untuk minum. Wa kadza ma unjuhila haluhu, begitu juga air yang tidak diketahui kondisinya. Wallahu a'lam. Sampai di sini, ini sebagian sunnah-sunnahnya wudu. Jadi sunnah di sini, sunnah di sini itu adalah sunnah menurut kriteria ilmu fikih, yaitu sesuatu yang kalau kita kerjakan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tidak masalah. Nah, ada sunnah itu menurut pandangan ahli hadis. Dalam pembahasan hadis, sunnah itu nanti yang dimaksud beda. Namanya sama-sama sunnah. Tetapi dalam hadis, kalau sunnah itu ma'udi falin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw iqrarin. Nah, aw syama'a aw sifatin. Jadi kalau dalam hadis, apapun yang dinisbatkan, yang dihubungkan kepada Nabi, itu namanya sunnah. Itu namanya sunnah. Tapi kalau dalam fikih tidak begitu. Sunnah itu sesuatu yang kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala, kemudian kalau ditinggalkan enggak dosa, enggak masalah. Walaupun enggak dicontohkan langsung oleh Nabi. Contohnya kayak tadi itu. Di sini disebutkan sunnah salat sunnah 2 rakaat selepas wudu. Nabi enggak ngerjakan, enggak nyontohin Nabi itu. Kan gitu. Tapi dalam secara fikih itu disunnahkan untuk dikerjakan. Jadi penting tahu ya bahwa sunnah itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari sisi fikih, maknanya berbeda. Kemudian sunnah dari sisi hadis, itu maknanya juga berbeda. Kadang kita kan taunya sunnah itu pokoknya apa yang dikerjakan Nabi itulah sunnah, gitu. Itulah sunnah. Tidak begitu. Nah, jadi kita lihat dari sisi mana dulu. Nah, termasuk kayak tadi itu. Dalam fikih, sholat sunnah 2 rakaat selepas wudu itu dianjurkan, termasuk sunnah. Tetapi apakah itu sunnah yang dinisbatkan dan dihubungkan kepada Nabi? Tidak. Tidak. Karena Nabi sendiri tidak mencontohkan. Yang mencontohkan siapa? Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau punya amalan begitu. Setiap habis wudu, setiap batal langsung wudu. Kemudian habis wudu segera sholat. Akhirnya Nabi suatu ketika ketemu Sayyidina Bilal. Bilal, saya kemarin Mi'raj, kok saya dengar ada suara terompah kamu, suara sandal kamu. Apa amalan istimewa kamu? Saya nggak tahu ya Rasul, saya nggak ada amalan istimewa. Ingat saya pokoknya yang saya jaga itu, saya tidaklah saya batal kecuali saya langsung wudu, kemudian tidaklah saya wudu kecuali selepas itu saya sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi, inilah amalan yang menjadikan kamu, saya dengar terompah kamu di dalam surga. Tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak. Nah, tetapi karena dikasihnya Bilal, kemudian diikrar atau ditetapkan oleh Nabi SAW, Nabi bisa juga disebutkan sebagai sunnah takririyah. Bisa dengan begitu. Sunnah takririyah nanti dalam bahasa usul fikih. Tetapi dalam bahasa hadis enggak. Pokoknya namanya sunnah itu mesti dari Nabi, begitu. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau sifatnya sifat Nabi. Misalkan Nabi tegap atau bicaranya lantang, itu sifat-sifat begitu itu namanya sunnah. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya?
Bisa dipahamin ya. Jadi ini sunnah-sunnah yang disebutkan di dalam kitab ini, kitab Fathul Mu'in. Nanti mungkin di kitab-kitab lain bisa berbeda jumlahnya, tidak masalah. Jadi apa yang bisa kita kerjakan untuk menambah kesempurnaan wudhu kita. Mudah-mudahan Allah fahami, Allah berikan kefahaman, dan Allah beri taufik untuk mengamalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.